Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Maka tafsiran ayat ini, tidaklah pantas bersalawat sambil makan kue, tidaklah etis bersalawat sambil merokok, tidaklah syahdu bersalawat sambil bersiul-siul. Tetapi Allah menganjurkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Itu perintah Allah. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Amin. Jumpa lagi dengan saya Dasat Latif dalam acara Dunia Akhirat. Yang inti dari perbicaraan ini adalah bagaimana kita menyimak, mendapatkan informasi dari tokoh yang kita undang, bagaimana mengelola dunia ini sehingga dunia yang kita kelola ini membuat kita sukses di akhirat. Berapa banyak orang hebat di dunia tapi sengsara di akhirat. Berapa banyak orang sengsara di dunia, kelihatan menderita di dunia, tapi selamat di akhirat. Tapi juga itu bukan itu yang terbaik. Yang terbaik yang kita inginkan seperti yang diajarkan oleh doa sapu jagat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillah, setelah bertahun-tahun akhirnya bisa berjumpa dengan pujaan saya dalam musik Indonesia, legenda musik Indonesia. Bahkan boleh dikata beliaulah penemu lagu dangdut Indonesia. Malam hari ini tamu saya adalah Bapak Haji Rhoma Irama, yang lebih sering kita panggil dengan Bang Haji atau Bang Rhoma. Ya, legenda Hasanah lagu dangdut. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa ketemu di tempat ini. Bang Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertama sekali kita ingin tahu, Bang Haji, bagaimana proses jadinya atau munculnya lagu dangdut di Indonesia? Dulu yang sekarang disebut lagu dangdut itu adalah orkes Melayu, lagu Melayu. Dulu namanya Orkes Melayu, lagunya disebut lagu Melayu, bukan lagu dangdut. Oke. Ya, dan ketika tahun 70 terjadi rock fever, jadi musik rock melanda dunia. Ya, saat itu saya berinisiatif untuk merevolusi Orkes Melayu. Karena kalau tidak direvolusi, ini akan tergilas habis oleh rock, yang namanya rock, gerakan rock saat itu, tahun 70-an. Maka saya lakukanlah revolusi Orkes Melayu. Yang saya maksud revolusi ini begini. Pertama, merevolut equipmentnya. Dari instrumen yang akustik, saya jadikan elektrik. Semuanya jadi elektrisasi equipment yang dulunya akustik semuanya. Kemudian dari sisi lirik, dari dulu biasanya kalau Orkes Melayu itu umumnya, tidak semua tapi umumnya, itu pesimistis,
mendayu-dayu gitu Ya, kan. mendayu-dayu. Pesimis gitu ya umumnya. Ya. Jadi saya rubah menjadi optimistik gitu, optimis. Tentunya dengan beat yang, nah kemudian dari sisi beat, aransemen, saya mengadopsi dari rajanya rock untuk itu yaitu Deep Purple. Saya ambil dia punya beat, dia punya aransemen, dengan catatan tidak menghilangkan sense of dangdut, sense of orkes Melayunya. Ya. Nah kemudian dari sisi equipment, tadi performance, stage action juga saya rubah. Dulu orkes Melayu itu kalau main duduk gini, duduk berbaris gitu kan. Nah saya buat berdiri dengan stage act gitu kan. Orang guling-guling, kita pun guling-guling juga. Kayak gitulah. Mereka membuat sound system dengan kapasitas 100.000 watt. Dulu orkes Melayu cuman 10 watt gitu, 50 watt. Loudspeakernya digantung di pohon rambutan itu loh, toa gitu ya. Nah kita pun rubah menjadi 100.000 watt. Nah saat itulah terjadi revolusi musik dari orkes Melayu menjadi yang disebut dangdut sekarang ini. Kata dangdut itu sendiri dari mana Bang Haji? Sebetulnya itu dari suara gendang. Seperti ada lagu saya Viva Dangdut. Dangdut suara gendang, ditabu berulang-ulang. Dangdut suara gendang, sekarang ramai menjadi sebutan. Ini musik Melayu, berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Kira-kira gitu. Jadi cikal bakal orkes Melayu itu dari Delhi. Deli Serdang. Delhi Sumatera itu ya. Iya. Karena dulu ya orkes Melayu dari sana, orkes Melayu asli itu. Kemudian kena influence dari Arab, dari India ya. Nah, itulah yang saya revolusi, kemudian saya campur dengan unsur-unsur dari barat dan sebagainya. Jadilah sekarang yang disebut dangdut. Dulu orkes Melayu. Kira-kira itu historis kronologis tentang dangdut ya. Terus Bang Haji, saya ini kalau ceramah sering ngutip-ngutip lagu-lagunya Bang Haji. Ya. Seperti begadang. Begadang jangan begadang. Betul. Kalau tiada artinya. Banyak sekali lagu-lagu Bang Haji saya ceramah di depan anak remaja, darah muda, darahnya pada remaja yang selalu merasa gagah, gak pernah mau mengalah. Wah, banyak sekali. Nah, ketika saya share di medsos, wah banyak yang bully saya. Gitu. Ini pedangdut atau ulama? Gitu. Ya kan? Banyaklah yang mengatakan musik itu haram. Nah, bagaimana pandangan Bang Haji tentang musik itu haram? Jadi di dalam kaidah usul fikih ada dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadul dalilun ala tahrimiha. Hukum asli dari muamalah adalah ibahah, boleh. Kecuali ada hal-hal yang mengarah kepada keharamannya. Apa itu muamalah? Tentunya di luar ibadah. Muamalah misalnya main bola, main catur, main musik, itu muamalah. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Jadi asli dari hukum muamalah itu boleh. Ya. Kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya. Ya. Misalnya contoh. Sudah ada dalil yang jelas mengharamkan. Dalil misalnya main bola, kemudian pakai taruhan, jadi haram. Ya. Main catur, waktu sholat lewat, haram. Begitu main musik. Membuat orang lupa kepada Allah, lupa kepada sholat dan sebagainya. Erotisme, kemudian lirik-lirik yang merusak, karena the power of music itu can change character human beings. Musik itu bisa merubah karakter seseorang, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Nah, mohon maaf Kiai, saya pernah membuat satu paper di Amerika waktu itu. Saya diundang ke sana dalam rangka
International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Nah, di situ ada kurang lebih 9 negara. Semua buat paper. Paper saya berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity, even dakwah. Nah, saya beri contoh di sana bahwa the power of music itu can change character human beings. Saya berikan contoh di situ. Ada seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Airlangga Surabaya. Saat itu kita lagi syuting Menggapai Matahari di Surabaya. Lagi isoma, break, sholat, makan. Tiba-tiba datang satu sosok menghampiri saya. Dia bawa tas itu. Anda Rhoma Irama? Saya bilang betul. Langsung dipeluk. Dia peluk. You are my teacher. Langsung dia bilang gitu. How you can say that? Saya dosen bahasa Inggris di Universitas Airlangga sini. Dia bilang. Kenapa Anda bilang saya guru Anda? Banyak langkah hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Bahkan banyak problem-problem saya, solusinya ada di lagu Anda. You are my teacher. Jadi dari sana saya katakan kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta. Nah, ini saya muat di paper saya tadi, bahwa sejauh mana efektivitas musik di dalam dakwah. Gitu. Dan banyak lagi testimoni-testimoni ya, bahwa orang berhenti durhaka kepada ibunya setelah mendengar keramat, berhenti berjudi setelah mendengar lagu judi. Banyak sekali memberikan testimoni seperti itu. Ya. Nah, saya melihat bahwa ternyata musik ini it's depend on the musician, sama seperti the man behind the gun. Ya, senjata ini mau dibuat apa? Kemana, ya. Pisau ini mau dibuat apa gitu kan? Jadi seperti itulah, bahwa kalau kita lihat Al-Quran surat Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim aktsaruhum kadhibun, kira-kira begitu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarallaha katsira. Jadi kesimpulannya dalam surat Asy-Syu'ara itu, maukah aku beritahu kamu ya Muhammad kepada siapa syaitan itu turun? Dia turun kepada orang-orang pembuat dosa dan pendusta. Kira-kira begitu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu yattabi'uhumul ghawun. Dia diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu melihat mereka berjalan turun di lembah-lembah? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarallaha katsira. Kecuali para penyair yang beriman, yang beramal saleh dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu pengetahuan soal musik ini. Ya. Saya kalau orang ketemu yang mengatakan musik itu haram, saya kasih aja lagunya Bang Rhoma. Apa yang haram? Misal lagunya katakan Tuhan itu satu. Apa yang haram? Itu qul huwallahu ahad. Apalagi mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Ada lagi, mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Lalu saya bilang jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Apa yang salah? Ini dakwah cuma dalam bentuk seni.
dalam bentuk seni. Nah, yang salah itu kalau lagu-lagunya sudah mengandung syahwat. Seperti pulang-pulangku berbadan dua. Nah, itu sudah masa pulang langsung hamil. Nah, ini sudah jelas nih. Ini lagu-lagu seperti inilah yang dilarang. Kalau lagu-lagu dakwah, lagunya Bang Roma luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian Bang Roma, saya mau butuh amalan. Ya. Secara jujur saya harus katakan, Bang Roma ini saya pelajari hidup Bang Haji, ini ditempa dengan luar biasa, selalu mau dijatuhkan. Zaman Pak Harto, Bang Haji dicekal, ya, dipersulit, manggung dilarang, difitnah kiri kanan, isu segala macam apa, hoax, macam-macam. Tapi alhamdulillah tetap eksis sampai sekarang. Itu satu hal. Di hal lain, saya banyak ketemu dengan selebriti, dalam arti selebriti di bidang entertain. Ketika jamaah sudah kumpul, fans-fansnya ini sudah, penggemarnya sudah kumpul, mereka diserobot aja, tidak ada tata krama, ditarik lah dan sebagainya. Tapi saya lihat Bang Haji, ketika jamaah, ya, peminat lagunya Bang Haji kumpul, kerumun, tidak ada yang berani nyelonong. Bang Haji saya lihat punya marwah tersendiri, sehingga orang merasa sungkan untuk langsung aja nyelonong gitu. Saya butuh dan penonton butuh kira-kira amalan apa yang Bang Haji lakukan ini sehingga sampai sekarang masih tetap eksis. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Kiai, saya sering ditanya begini sama orang, Bang Haji amalannya apa sehingga Bang Haji bla 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 bla. Saya balik bertanya, adakah amalannya lebih hebat dari sholat? Orang banyak bangga dengan benda-benda. Saya ambil ini dari puncak gunung ini. Saya menjadi gunung Mount Everest sekalipun. Dia bangga itu. Tapi saya katakan, sholat itu ngambilnya saja di Sidratul Muntaha. Proses pengambilannya saja melalui langit yang ketujuh. Nah kemudian, Masya Allah, dari proses pengambilan itu udah sangat-sangat luar biasa. Artinya, sholat itu adalah betul-betul sendi beragama dan sendi kebahagiaan manusia di situ adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata liduluqi syamsi ila ghasaqil lail. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Tegakkanlah sholat mulai dari gelincir matahari sampai gelap malam dan sholat subuh gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa sholat itu mencegah dari kejiran dan kemungkaran. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang salat yang di dalam salatnya khusyuk. Nah, saya dari dulu, mohon maaf Kiai, yang saya perdalam itu salat. Saya harus mengerti artinya. Setelah mengerti artinya, saya harus paham hakikat daripada bahasa-bahasa salat itu. Seperti contoh, ketika kita membaca Al-Fatihah, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita baca itu, ngerti artinya bahwa Allah pemelihara alam, terbayang oleh kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman Rahimnya Allah, hakikatnya kita rasakan. Kita tanam biji duren satu, kita tanam biji rambutan satu, tumbuhnya jutaan. Jutaan buah bahkan miliaran sepanjang tahun. Tanpa bayar. Maliki yaumiddin. Raja di hari kiamat. Kita sama presiden saja, sama raja-raja saja tunduknya luar biasa. Lihat kekuasaan Ustaznya. Maliki yaumiddin, raja di raja. Raja di raja. Baru kita nyatakan iyyaka directly. Bukan wa iyyahu kepadanya. Tidak iyyaka kepadamu. Na'budu aku menyembah. Wa iyyaka dan padamu nasta'in aku memohon. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kuberi nikmat atas mereka, jalan para kiai, jalan para saleh, jalan para saleh,
jalan orang-orang yang selamat, yang dapat mendapat nikmat karena kebaikan-kebaikannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai atas mereka, bukan jalan para koruptor, para penzina, para pencuri, ini Masya Allah, kalau kita resapi, kita renungkan, kita menghadapi kehidupan setelah sholat subuh beraktivitas, besar dada kita karena kita telah memohon kepada Allah perlindungannya begitu dahsyat. Belum lagi kita duduk iftirash. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini seluruh kebutuhan kita ada di sana. Ada di situ. 8 permintaan. Masya Allah. Kalau kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampuni aku, kasihani aku, tutupi kelemahanku, angkat derajatku, muliakan aku, berikan aku rezeki, bimbing aku dalam kehidupan ini, sehatkan aku. Sudah. Masya Allah, kalau itu betul-betul kita resapi, hayati, saya rasa sholat itu suatu azimah yang luar biasa. Kalau sholat itu kamu jalankan, misalnya kita jalankan secara khusyuk, luar biasa itu efeknya kepada jiwa kita. Nah situlah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seperti tadi dibully di sana. Kalau kita betul-betul merasa bersandar kepada Allah, saya rasa takut dan sedih itu nggak ada. Oke, saudaraku, sangat jelas. Semua manusia pasti punya masalah. Bang Roma punya masalah. Saya Das Atlati punya masalah. Presiden, lebih masalah lagi. Jangankan kita manusia biasa yang hidup di akhir zaman penuh tantangan ini, para nabi dan rasul pun punya masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang dari bibirnya tidak pernah keluar makian. Alhamdulillah, Allah tidak menjelaskan Das'at, kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Ada masalahmu kau jadi menteri dulu. Tidak, Allah cuma minta 2. Das'at, jika ada masalahmu, ista'inu bis sabri was salat. Ya. Nah ini biasa kalau ada begini setan berusaha menggagalkan perhatian kita. Nah itu bagian dari setan kasih jatuh itu tadi supaya kita tidak fokus dengar dakwah. Allah tidak memerintahkan kita untuk kaya dulu. Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bis sabri was salat. Sabar, perbaiki salatmu. Dan ayat ini secara pribadi telah dibuktikan oleh Bang Haji Roma Irama. Kemudian yang jadi masalah, Bang Haji, ada orang bilang begini. Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa? Dia sholat tapi dia juga yang berbuat maksiat. Kan banyak itu koruptor rajin sholat. Tapi rasa-rasanya sholat pencitraan. Gimana Bang Haji? Qala ta'ala fa wailul lil musallin alladzina hum fi sholat. An salatihim alladzina hum yura'un. Ya. Allah sendiri mengatakan celaka orang yang sholat. Celaka orang yang sholat. Kalau dalam sholatnya sahun itu lalai, tidak konsentrate, riaun, cuman ingin dipuji manusia saja, tendensius kayak gitu. Jelas celaka. Kenapa? Orang yang sholat tidak khusyuk, artinya tidak lillahi ta'ala, dia pasti bisa melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Disitulah celakanya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat yang tidak khusyuk, yang tidak betul-betul menyembah Allah secara sungguh-sungguh, yang cuma formalitas atau cuma ria'un nas, ingin dipuji manusia. Memang secara logika celaka. Kata Kiai tadi, ada orang sholat tapi korupsi juga, ada orang sholat tapi maksiat juga. Karena sholat itu buat dia bukan sesuatu yang astagfirullahalazim, bukan sebuah pertemuan dengan Tuhannya, dengan Robnya. Bukan sebuah permohonan dia dengan Tuhannya, tapi formalitas saja. Jadikan sesuatu yang, ya formalitas saja, yang penting kau ada sholat, kau sholat. Itulah yang Allah katakan, celaka orang yang sholat seperti ini. Pasti celaka. Celakanya kenapa? Dia bisa melakukan kemaksiatan, walaupun dia sholat. Tapi sebaliknya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tapi kalau kamu khusyuk, beruntung. Kenapa beruntung? Itu sholat kan komunikasi 2 arah, Kiai.
Jadi kalau kita bilang Rabbi ghafirli, baik aku ampuni kamu, warhamni, aku kasihani kamu. Langsung Allah jawab, tak. Berikan aku rezeki, aku kasih. Tapi likulli syai'in sababa. Melalui proses kausalita, enggak warzuqni peluk 10 juta kan enggak gitu. Tapi harus likulli syai'in sababa. Nah, kalau sholat kita seperti ini, maka Allah katakan qad aflah. Beruntung. Beruntungnya kenapa? As-salatu du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Salat itu doa, artinya permohonan. Kalau kita khusyuk, dijawab. Dan doa itu adalah senjatanya orang Senjata orang mukmin.